Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris Gadi Pratomo. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam menggunakan respirator 3M tipe 6800. Ini adalah respirator 3M 6800. Dia karakternya adalah full face respirator, jadi dia melindungi semua bagian wajah dan juga dia sangat cocok untuk tindakan-tindakan yang membahayakan terutama untuk mata dan wajah. Jenis filter yang bisa dipakai sama dengan respirator 7502 dan 6100. Ini kita bisa menggunakan semua jenis filter yang tipenya bayonet, bisa yang N95, bisa yang P100, itu bisa. Kita bisa juga dikombinasikan, jadi jenis-jenisnya banyak sekali. Ini adalah konfigurasi dari penggunaan filter dan respirator dari berbagai macam jenisnya. Untuk 3M 6800 ini dia memiliki beberapa kelebihan yang menurut saya menjadi nilai tambah adalah dia melindungi semua permukaan wajah. Ini menjadi keunggulan dan tidak banyak respirator yang memiliki fungsi seperti ini. Jenis filternya beragam. Karena jenis filternya beragam, jadi harga filternya lebih beragam juga. Ada yang mulai dari murah sampai yang mahal. Masa pakai filter sama dengan tipe-tipe filter yang lain, ini bisa lebih lama dan hanya filter yang dibuang. Jadi respiratornya tolong jangan dibuang karena ini mahal. Dan untuk seal checknya ini mudah untuk dilakukan, terutama ketika menggunakan filter yang tipenya adalah 7093. Kelebihan lainnya adalah kekencangan tali dapat diatur, nyaman dipakai dalam waktu lama, head harness-nya menyangga respirator dengan baik, respirator dapat dilakukan disinfeksi, dan visor-nya tidak berembun karena mekanisme udaranya adalah ketika udara masuk dari bagian filter, dia terbagi dua, ada yang ke atas, ada yang masuk ke hidung. Jadi udaranya mengambil embun-embun atau udara hangat yang mengumpul di sekitar wajah dan dapat dikeluarkan. Kekurangannya adalah yang pertama, karena dia respirator full face, jadi harganya cukup mahal. Ya, cukup mahal. Bisa 3-4 kali harga respirator half face. Gitu. Yang kedua adalah, terutama untuk permasalahan di saya adalah saya tidak bisa menggunakan kacamata. Karena ketika semuanya ini tersegel, maka di sini ada sedikit celah yang menyebabkan ketika saya menarik udara dan membuang udara itu masuk dari sini semua, sehingga fungsi filternya berkurang drastis. Selain itu, respiratornya ini adalah full face, jadi dia lebih berat dari respirator half face-nya. Permasalahan yang pertama kali saya temukan pada respirator ini adalah ketika penggunanya berkeringat, maka karetnya itu akan mengendur. Karet pengunci yang ini, saya menggunakan ini, karet pengunci ini ketika dia kena air atau keringat, dia akan basah, maka lama-lama dia akan mengendur. Jadi kerapatan tepinya ini akan jadi terkompromis sehingga udara masuk dan kita harus sering-sering untuk mengencangkan lagi. Itu kejadian setiap 10 menit. Jadi setiap kali saya pakai, saya kencangkan, 10 menit kemudian mengendor, langsung terbuka semuanya. Itu permasalahannya ada di respirator 6800 yang saya alami. Kekurangan selanjutnya adalah karena dia besar, jadi spare part-nya banyak. Ini sendiri kategorinya, kacanya sendiri, pengaitnya sendiri, silikonnya sendiri, bahkan noskapnya ini juga mereknya sendiri. Jadi kita harus tahu komponen-komponen apa saja yang berada di respirator ini, sehingga kita bisa meminimalisir ketika terjadi kerusakan. Kita harus cari pengganti dari barang yang rusak itu sendiri. Dan karena ini besar ukurannya, maka proses desinfeksinya juga lama. Ya kita harus ngelap satu-satu bagian dalamnya, gitu kan. Itu kekurangan yang saya alami. Sebagai catatan aja, ini respirator ini belum saya gunakan di klinik karena ada beberapa modifikasi yang saya lakukan agar respirator ini berfungsi dengan baik. Ini adalah spare part-nya.
bagian-bagian dari respirator ini. Yang utama adalah yang bagian bawah ini. Ini jadi ketika terjadi kerusakan, maka kita harus tahu mana bagian yang rusak. Ya, jadi berbeda dengan respirator yang 7502 ini, kita tahunya pasti yang kemungkinan rusak cuma valve-nya aja. Tapi kalau yang seperti ini resikonya banyak sekali. Oke, untuk modifikasi yang saya lakukan, karena saya belum masuk ke klinik, saya belum menggunakan ini di tindakan kedokteran gigi klinik, dan ini saya masih pakai buat latihan, jadi masih saya pakai di rumah selama jam kerja. Jadi misalnya saya kerjanya selama 4 jam, maka saya harus menggunakan ini selama 4 jam untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya apa saja. Apa saya bisa tahan menggunakan ini selama 4 jam, kita nggak tahu. Maka itu kita harus menggunakan ini, respirator yang kita punya, kita harus tes dulu, kita siap nggak menggunakan itu selama waktu yang kita tetapkan sendiri. Oke, modifikasi yang saya lakukan adalah menempelkan potongan surgical mask pada exhale port-nya. Belum saya lakukan. Saya akan pasangkan di sini nantinya. Kemudian saya akan meletakkan kitchen paper pada bagian dalam respiratornya. Dan yang modifikasi yang paling signifikan adalah saya harus mengganti head harness-nya. Karena head harness yang seperti karet silikon ini, dia sangat mudah sekali lepas dari kuncinya, sehingga saya harus memodifikasi dan saya harus membuat sendiri head harness-nya. Ini buatan saya. Bukan buatan saya sih, saya minta tolong sama penjahit buat membikinkan ini desainnya. Oke. Karena saya belum memasangkan ini di klinik, jadi saya tidak melakukan ini. Tapi gambarnya seperti ini. Ini akan saya lakukan di respirator 6800 jika digunakan pada kondisi klinis. Sedangkan ini adalah bagian yang saya ganti. Ini kan terbuat dari silikon. Sedangkan yang ini saya desain menggunakan bahan dari kulit. Untuk sistem penguncinya saya rubah dari sistem yang sudah ada, saya ganti dengan menggunakan velcro. Jadi ukurannya ini juga sudah saya tentukan berdasarkan kenyamanan saya. Jadi jaraknya ini adalah jarak fit buat saya. Jadi pengunciannya seperti ini. Sedangkan untuk menyambungkan ujung dari head harness-nya ini ke respiratornya, saya menggunakan, saya nggak tahu namanya, tapi saya sebut saja ini namanya karabiner. Jadi yang untuk ini, kalau teman-teman tahu, ini yang buat tas ya kalau nggak salah ya, yang menyambungkan antara selempang dengan tasnya, saya menggunakan ini. Jadi cara pakainya, ini tinggal saya masukkan, saya kunci. Ini jarak, ini sudah custom made untuk ukuran kenyamanan saya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat, saya sarankan lebih baik dibuat yang custom seperti ini. Kalau teman-teman sejawat memiliki permasalahan yang sama dengan saya mudah sekali berkeringat ketika sedang mengerjakan tindakan, terutama untuk tindakan-tindakan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Ini saya lakukan, saya ganti harness-nya ini menggunakan bahan dari kulit, dan menyambungnya adalah menggunakan, kalau saya bilang ini namanya karabiner. Sedangkan untuk penggunaan kacamata, maka saya ganti dengan teknik yang lain. Itu nanti akan kita bahas di video yang lain. Oke, selanjutnya adalah teknik pemasangan, seal check, dan pelepasan dari respirator. Saya menggunakan ini sudah dalam kondisi termodifikasi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin melihat bagaimana caranya yang tanpa modifikasi, teman-teman bisa langsung melihat di website dari 3M-nya. Dengan ini adalah cara saya memakai respirator 6800 yang sudah dimodifikasi versi saya. Yang pertama, saya pastikan dulu tangan bersih, saya lepas kacamata, kemudian saya pasangkan seperti ini, kemudian saya kaitkan,
Kunci. Pastikan rambut semuanya tidak ada yang menghalangi. Oke. Pastikan rambut tidak ada yang menghalangi. Kemudian kita melakukan seal check. Di sini kita bisa melihat mekanisme dari ketika kita melakukan menghirup nafas atau membuang nafas. Untuk yang pertama adalah positive pressure test. Ini untuk mengecek apakah ada kerusakan pada katup dari udara masuk dengan cara menghembuskan nafas. Jika tidak ada yang bocor, maka seal check tekanan positif berhasil. Selanjutnya seal check tekanan negatif. Dengan cara kita menghirup udara. Pastikan tidak ada udara yang bocor dari sisi wajah. Untuk cara pelepasan respirator TM nomor 2800 modifikasi versi saya adalah saya cukup melepaskan bagian bawahnya saja. Kemudian saya lepaskan. Lalu kemudian saya simpan di tempat penyimpanan yang saya tentukan. Demikian penjelasan saya mengenai penggunaan respirator 3M 6800. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik atau saran, silahkan menuliskan di kolom komentar. Selalu waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.